Pemirsa, berdasarkan beberapa hasil survei Capres-Cawapres, jumlah swing voters atau pemilih bimbang mengalami peningkatan mencapai 28% lebih. Artinya masih ada peluang besar bagi setiap paslon untuk meraih suara dari swing voters. Debat Capres besok adalah momentum yang tepat bagi mereka untuk meyakinkan swing voters ataupun undecided voters, semua ide dan gagasan akan dinilai oleh masyarakat. Mana yang realistis dan mana yang hanya angan-angan belaka. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, meyakinkan pemilih bimbang. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Meyakinkan pemilih bimbang. Kontestasi demokrasi, termasuk pemilihan presiden, merupakan momen penting dalam perjalanan sebuah negara. Sebab para capres dan cawapres itu merupakan kandidat pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan. Rakyat sebagai pemilik mandat akan memiliki momentum untuk membandingkan kandidat di panggung yang sama dalam membahas masalah yang sama. Itulah sungguhan yang mestinya tersaji dalam debat capres besok. Adu gagasan yang bernas, program kerja yang jelas dan membawa perubahan atas kesulitan hidup publik diharapkan jadi menu utama debat. Calon pemilih ingin melihat saling sanggah dalam debat bisa muncul sehingga debat akan mengerucut dan bukan sekadar politik kemasan. Rangkaian pembuka debat kandidat dalam Pilpres 2024 bakal digelar besok dengan tema meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia atau HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Publik akan menanti bagaimana 3 kandidat calon presiden memaparkan jalan keluar terhadap persoalan memblenya pemberantasan korupsi, karut-marutnya tatanan hukum, serta mampetnya kebebasan berekspresi yang jadi fakta baru rasa lama di negeri ini. Debat perdana antar capres pemilu 2024 juga akan krusial memengaruhi pilihan swing voters atau pemilih bimbang. Debat perdana merupakan momen penting untuk melihat gagasan para capres sehingga dapat menjadi panduan bagi pemilih rasional maupun pemilih pemula. Tidak hanya gagasan, pemilih juga akan sangat menanti penampilan para calon pemimpinnya dari gaya bahasa maupun gestur tubuh. Dari debat inilah, pemilih akan menentukan calon presiden yang dianggap memiliki pemikiran dan visi yang jelas, serta mampu memimpin negara dengan baik. Bagi ketiga kandidat capres, debat pertama ini harus dipandang sangat penting untuk meyakinkan pemilih. Baik capres nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor 2 Prabowo Subianto, serta nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak boleh memandang debat ini sekadar seremonial pilpres. Kita mengapresiasi ketika ketiganya memilih rehat dari kampanye untuk memaksimalkan persiapan debat. Debat mesti menjadi kesempatan untuk menunjukkan keterampilan dan kemampuan dalam menghadapi tantangan politik dan kebijakan publik, sehingga mampu menarik hati pemilih. Debat bahkan akan menjadi kesempatan besar untuk menggerakkan pemilih sebelum waktu pemungutan suara nanti. Apalagi berdasarkan survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei menunjukkan bahwa masih banyak rakyat yang memiliki hak pilih, belum menentukan pilihan mereka. Bahkan jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan tren anomali, yakni jumlah pemilih mengambang semakin membesar yang mencapai 28,7%. Padahal pemilih ragu-ragu yang direkam lembaga survei yang sama pada Agustus lalu hanya 15,4%. Biasanya, semakin mendekati pemungutan suara, pemilih semakin terkonsolidasi untuk mendukung paslon idaman mereka. Namun kini 2 bulan menjelang pencoblosan, jumlah pemilih bimbang naik. Situasi ini bisa dimaknai bahwa rakyat masih menunggu debat capres-cawapres untuk memantapkan dukungan. Hanya dengan debat yang berkualitas serta padat gagasan untuk membenahi kehidupan bangsa ini akan benar-benar menjadi acuan bagi rakyat untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini. Karena itu, jangan merendahkan nalar pemilih dengan menyajikan debat kaleng-kaleng alias debat-debatan.
Meyakinkan pemilih bimbang, itulah yang menjadi topik editorial malam hari ini dan saya akan membahasnya bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group. Sudah ada Kang Ade Alawi. Selamat malam Kang Ade. Malam Zilbe. Kang Ade, besok adalah debat perdana untuk Capres ya. Capres, kenapa debat besok itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita nantikan? Ya, besok adalah debat perdana, momen yang memang kita tunggu-tunggu ya. Seluruh rakyat Indonesia menunggu seperti apa nanti penampilan para capres ya. Jadi ada 3 kali debat capres dan 2 debat cawapres. Semuanya mereka melakukan pendampingan ya. Nah, yang menarik adalah di debat ini ada 6 segmen. 6 segmen sudah disiapkan oleh KPU polanya. Ada penyampaian visi misi, kemudian ada pendalaman, ada saling bertanya, ada saling sanggah, kemudian mereka akan diuji sejauh mana kemampuan mereka dalam memberikan artikulasi terhadap pikiran-pikiran mereka yang terkandung sesuai dengan visi dan misi masing-masing paslon. Nah, disinilah saya kira nanti publik akan mengetahui sejauh mana mereka bisa memberikan rasionalisasi. Karena selama ini, selama masa kampanye kita sering mendengar bahwa ini akan digratiskan. Makan gratis, kemudian BPJS gratis, BBM gratis, dan serba gratis. Terus pertanyaan dari publik ini, uangnya dari mana? Nah, inilah saya kira pada debat besok ini akan terlihat mana capres dan cawapres yang memiliki kemampuan visi misinya, bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada publik bahwa mereka adalah pilihan terbaik untuk rakyat. Jadi kita bisa melihat di situ nanti. Baik, merasionalisasikan visi misi mereka ya. Tapi Kang Ade, benar tidak kalau debat itu hanya akan menarik, hanya akan mempengaruhi calon pemilih yang juga rasional? Kalau yang irasional atau yang memang sudah memantapkan dukungannya berdasarkan rasa emosional, itu tidak akan banyak terpengaruh oleh debat. Kalau kita lihat pemilu-pemilu sebelumnya, swing voters ini kan orang yang memang memiliki preferensi elektoral ya, tetapi belum mantap, dia bisa berpotensi berpindah ke lain hati seperti itu. Kemudian undecided voter adalah orang yang memang belum menjatuhkan pilihan sama sekali. Dan dua kelompok ini masih menunggu di akhir seperti apa perkembangannya, apakah memang betul-betul gagasan mereka ini masuk akal atau tidak, atau sekedar gimmick. Jadi saya kira sangat-sangat berpengaruh ya, meskipun sejumlah peneliti mengatakan ya pengaruhnya sekitar 45%. Karena sebagian besar pemilih kita ini tidak suka, atau pemilih ya terutama yang di desa-desa ya, sebagian besar di desa kan tidak suka dengan debat-debatan seperti itu. Ada juga yang memberikan argumentasi seperti itu, tapi saya kira berpengaruh juga. Oke, baik. Ada sebuah hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas yang mungkin mengejutkan dibandingkan survei-survei lainnya, Kang Ade, karena selain memang di sini secara urutan ya Prabowo Gibran memimpin dengan 39,3%, kalau survei lain seperti Indikator, kemudian Poltreking dan LS itu sudah menempatkan Prabowo angkanya di atas 40%. Kemudian di urutan kedua di sini adalah Anies Mohaimin 16,7% dan ketiga adalah Ganjar Mahfud dengan 15,3%. Meskipun memang untuk urutan kedua dan ketiga ini masih ada di margin of error. Jadi masih bisa bergantian ya antara Anies Mohaimin atau Ganjar Mahfud. Tapi yang mengejutkan adalah kalau Kompas itu menyebutnya pemilih bimbang, 28,7%. Meskipun dalam artikelnya itu juga disebutkan pemilih bimbang itu belum menentukan pilihan. Jadi kita masih agak rancu ini antara belum menentukan pilihan sama sekali atau sudah menentukan pilihan tapi masih bisa bergeser. Tapi dia mengistilahkannya dengan pemilih bimbang. Intinya ada 28,7%, angka yang sangat besar sekali ini Kang Ade. Apakah 28,7% ini adalah orang-orang yang sangat menantikan debat besok? Ya, kalau kita lihat dari penjelasan peneliti Litbang Kompas ya, bahwa yang 28,7% ini adalah mereka ada pemilih generasi X ya, yaitu pemilih yang berusia 41 sampai 60 tahun. Mereka ini ketika pemilu 2019 mereka menjatuhkan pilihannya pada Jokowi Ma'ruf Amin. Namun demikian mereka sampai hari ini belum memutuskan pilihannya seperti apa. Itu penjelasan dari Litbang Kompas. Saya kira ini masih ada kesempatan dari 3 paslon untuk merebut hati bagaimana 28,7% ini menjadi pilihannya dalam genggamannya. Ini saya kira juga ini juga memang menarik ya, saya kira ya survei ini ya.
apakah kebimbangan ini semakin membesar karena terlalu banyaknya drama Korea barangkali pada pemilu ini, mulai dari bagaimana putusan MK di situ yang penuh luar biasa dramanya, sampai kemudian kemarin kita ribut-ribut soal apa format debat, didampingi atau tidak, apakah hanya penyampaian visi misi atau saling menyanggah dan sebagainya. Ini kan dari drama ke drama kan sangat-sangat besar sekali, sangat-sangat banyak sekali. Ini mungkin yang saya kira akan mereka masih menunggu wait and see seperti apa nanti the last minute ya, the last minute bagaimana sih sebenarnya kekokohan dari visi misi mereka, bagaimana rasionalisasi yang mereka tawarkan kepada pemilih seperti itu. Kalau kita lihat dari format debatnya, meskipun tadi Ketua KPU menjanjikan bahwa ini tidak akan monoton, akan banyak saling interaksi, Kang Ade, tapi jujur-jujuran saja, apakah kalau mengacu pada debat-debat sebelumnya kita bisa banyak berharapkah dari format debat yang ada di Indonesia? Karena setidaknya kita bandingkan dengan debat yang ada di luar negeri, di Amerika misalnya dengan format town hall. Di situ bahkan audiens juga bisa bertanya, berinteraksi langsung, saling sanggah antar capres itu begitu cepat, begitu interaktif. Apakah kita bisa berharap banyak pada format debat yang ada di Indonesia saat ini? Ya, saya kira itu tergantung dari bagaimana arahan dari KPU ya kepada moderator ya. Ini saya kira sangat menentukan sekali. Karena memang sejatinya tugas dari moderator itu adalah bagaimana menghidupkan debat ya. Debat yang atraktif, kemudian menarik, hangat, tetapi juga kaya dengan substansi ya. Nah ini yang saya kira harus diciptakan oleh moderator nanti. Saya membayangkan di debat perdana ini sangat menarik, Zilvi. Pertama adalah, isu pertama kan soal hukum. Kita ingin tahu dari tiga capres ini, mereka kan sama-sama dalihnya ini kan ingin memperkuat KPK. Betul. Apakah penguatan KPK akan dikembalikan KPK seperti era Novel Baswedan gitu, era sebelum revisi, atau seperti apa? Terus bagaimana dengan posisi Dewas? Nah ini kan saya kira juga bagaimana argumentasi mereka, konstruksi argumentasi mereka bisa meyakinkan pemilih. Seperti apa? Apakah mau dipermanenkan atau seperti apa? Nah, ini kan menurut saya sih menarik ya. Karena kalau kita lihat misalnya ada perbedaan yang cukup mencolok ya, terutama di paslon 03 ya, antara capres dengan cawapresnya itu kan seringkali berbeda pendapat, terutama soal hukum. Nah, ini kan menurut saya juga menarik nanti, bisa dibuktikan seperti apa mereka tampilnya nanti. Iya, tapi jawaban yang menarik, jawaban yang bagus itu hanya akan keluar dari pertanyaan yang bagus juga nih, Kang Ade. Makanya itu yang ingin kita nantikan besok ya. Baik pemirsa, kami masih akan melanjutkan perbincangan kami di Editorial Malam. Tetaplah bersama kami, usai jeda. Bahwa di dalam rundown itu justru kesempatan antar calon untuk berinteraksi itu boleh dikatakan untuk debat pemilu 2024 ini lebih banyak ya. Sebagai gambaran begini, pada kesempatan pertama itu nanti saya sampaikan bahwa panelis akan menyusun 18 pertanyaan. 18 pertanyaan itu kan ada 6 segmen. Berarti ada 3 pertanyaan yang disiapkan untuk masing-masing segmen. Satu segmen ada 3 pertanyaan. Kemudian masing-masing calon, masing-masing peserta debat, capres, itu nanti sebelum memasuki perdebatan mengambil dulu secara acak, akan dapat pertanyaan yang mana. Itulah yang akan disampaikan oleh moderator. Dan setelah mendapatkan itu, misalkan kesempatan pertama si calon A misalkan ya, itu kemudian calon B dan C diberikan kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh calon A. Dan setelah menanggapi, calon A juga diberikan kesempatan untuk menanggapi balik, supaya kemudian clear di bagian perdebatan itu. Baik, tadi Ketua KPU RI Hashim Asyari menjanjikan bahwa debat besok itu akan banyak interaksinya, meskipun belum terlalu jelas secara segmentasi isi dari segmen 1 hingga segmen 6 itu seperti apa, tapi tadi ada gambaran bahwa nanti antar capres bisa saling menanggapi jawaban masing-masing. Nah, apakah itu akan cukup, Kang, untuk bisa kita melihat kualitas dari masing-masing capres? Ya, saya kira kita harapkan dari para capres ya, bagaimana mereka saling bertanya, kemudian memberikan respons, ya, menyanggah dan sebagainya.
inilah yang saya kira bisa menghidupkan nantinya. Memang kalau kita lihat tidak begitu jelas juga penjelasan dari Ketua KPU ya, seperti apa fungsi moderator, apakah hanya mengatur lalu lintas debat, atau dia bisa bertanya misalnya kalau misalnya ada yang belum jelas, atau misalnya hanya mengingatkan soal waktu, gitu kan, misalnya waktu Anda akan habis sebentar lagi habis dan sebagainya. Tetapi menurut saya adalah kita harapkan dari para capres betul-betul sama-sama menggali karena kan kita harapkan juga mereka bisa menyampaikan juga apa yang terjadi pada publik, misalnya soal pemberantasan korupsi, bagaimana sih strategi pencegahan, karena ada capres yang mengatakan bahwa satu-satunya untuk memberantas korupsi adalah kita naikkan gaji ASN, kita naikkan gaji penyelenggara negara, kita naikkan gaji TNI Polri. Dijamin tidak ada korupsi. Apa iya? Nah ini kan kita harapkan bahwa ketika misalnya besok para capres yang berbicara tentang pemberantasan korupsi, kita ingin tahu bagaimana strategi pencegahan korupsi. Bagaimana nasib inspektor yang ternyata mereka sebagai pengawas internal tidak berperan apa-apa. Betul. Gitu kan. Nah ini yang menurut saya kita harapkan besok ada hadir diskusi yang memang mencerahkan publik. Juga misalnya soal HAM ya, soal hak asasi manusia. Ada visi misi capres yang memang tidak menyentuh sama sekali soal kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Sementara Presiden Jokowi sudah memberikan kepres bahwa ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan. Artinya ketika masa Pak Jokowi ini tidak selesai 12 kasus pelanggaran HAM, berarti kan kemudian kan akan dilimpahkan pada pemerintahan berikutnya. Nah ini menurut saya sih sangat menarik, bagaimanapun juga pelanggaran HAM berat masa lalu harus dituntaskan agar tidak menjadi beban sejarah generasi mendatang. Baik, berarti secara substansi betul-betul harus konkret ya. Betul. Tadi Kang Ade bilang bahwa di awal harus bisa merasionalisasikan visi-visi, cara konkretnya seperti apa. Tapi kan biasanya gini Kang, karena alasan durasi, sehingga kadang-kadang tidak keluar jawaban-jawaban yang konkret. Masih jawaban-jawaban normatif dan mengambang, belum jawaban yang benar-benar substantif. Nah, apakah ini harus menjadi catatan penting bagi masing-masing paslon? Ya kita memang dalam waktu yang singkat ya, ada 3 calon, kemudian waktunya juga 2 jam ya. Saya kira untuk penyampaian misi-misi saja barangkali juga waktunya juga akan tersita banyak ya. Jadi saya kira dengan waktu yang singkat kita harapkan pemilih bisa melihat seperti apa kualitas calon. Nah ini itu saya kira itu urgensi dari debat itu ya. Nah, kita harapkan bisa bagaimana mereka bisa meyakinkan pemilih bahwa mereka lah yang terbaik gitu di antara capres-capres yang lain seperti itu. Baik, kalau begitu Kang Ade, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa. Editorial Malam masih akan kembali selepas jeda berikut ini. Pemirsa, kami melakukan polling kepada pemirsa Metro TV khususnya yang ada di sosial media dengan pertanyaan, yakinkah Anda debat capres mampu meyakinkan swing voters untuk menentukan pilihannya? 90% menjawab iya lewat Instagram @MetroTV. Kemudian di akun lainnya di aplikasi X @MetroTV dengan pertanyaan yang sama, 64% atau mayoritas juga menjawab iya. Ini bisa meyakinkan swing voters untuk menentukan pilihannya. Nah, Kang Ade, kalau kita lihat apakah debat besok itu betul-betul hanya akan sangat berpengaruh kepada mereka yang belum menentukan pilihan atau yang masih bimbang, tapi lebih spesifik lagi dari kalangan yang ada yang menyebut bahwa berpendidikan ke atas, menengah ke atas, secara sosial ekonomi dan juga pendidikan, termasuk juga para pemilih rasional. Jadi kalau pemilih yang emosional dan tingkat pendidikannya menengah ke bawah itu sudah tidak akan terpengaruh lagi oleh debat. Ya kalau kita lihat dari polling netizen ya tadi ya, bahwa akan berpengaruh ya, bagaimana kemudian swing voters ini akan tertarik kepada capres ya dengan debat ini. Saya kira benar itu karena memang karakter dari swing voters ini adalah anak muda ya, pemilih pemula, dia ada pemilih rasional. Mana yang menurut mereka ini masuk akal, bisa diterima dengan akal sehat gitu kan. Nah, ini saya kira juga kesempatan juga debat bagaimana bisa mempengaruhi terutama yang swing voters ya. Swing voters ini kan mereka mempunyai preferensi elektoral tetapi
belum pasti gitu kan, artinya masih bisa berpindah ke lain hati. Nah ini saya kira kesempatan ya para capres ini untuk tampil meyakinkan, tampil tidak hanya sekedar dengan kata-kata bombastis, tetapi bagaimana bisa diterima oleh akal sehat. Jangan serba gratis itu gratis. Saya kira itu membodohi publik seperti itu. Oke, berarti dari segi substansi, tapi mungkin yang akan menarik diperhatikan juga bagaimana gaya, bagaimana gesture, kemudian ekspresi itu akan menjadi perhatian juga. Nah, Kang Ade melihat akan seperti apa gesture, kemudian juga komunikasi publik yang akan lebih menarik simpati pemilih? Ya, saya kira penampilan besok itu harus mengkombinasikan banyak hal ya. Pertama adalah intelektualitas, bahwa si capres ini betul-betul harus menunjukkan bahwa intelektualitasnya bagus, intelijensinya bagus, kemudian bagaimana gestur mereka, penyampaiannya, artikulasi. Nah ini kan kesemuanya ini kan bisa bisa menggabungkan antara kecerdasan dan kemudian juga bisa menampilkan bagaimana mereka adalah sosok yang memang bersahabat, pintar, tapi kemudian juga bersahabat gitu. Nah ini saya kira juga kombinasi inilah yang besok harus dihadirkan oleh para capres. Oke, kita sama-sama menantikan debat perdana besok. Terima kasih Kang Ade Alawi sudah mengulasnya bersama kami. Pemirsa, demikianlah akhir dari editorial malam. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.